Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang kematian, tentu topik atau pembicaraan berkenaan dengan kematian ini masih dianggap tabu oleh masyarakat. Meskipun kematian adalah hal yang pasti dan juga kebenaran, tetapi seringkali kalau kita berbicara tentang kematian, hal ini dianggap sebagai sesuatu yang tabu yang harus dihindari. Apalagi tidak sedikit di antara banyak orang yang ketika mendengar kata kematian, pikirannya sudah berpikir ke arah yang negatif. Ketakutan-ketakutan terhadap kematian memang tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali orang mengalami ketakutan, bahkan dengan sangat takut sekali menghadapi kematian. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, banyak juga orang yang takut untuk mati, sehingga orang tersebut dirudung pada kecemasan, pada kekhawatiran, dan tidak bisa menerima keadaan dan tidak bisa hidup dengan damai dan tenang, karena pikirannya selalu diliputi oleh ketakutan akan kematian. Kira-kira apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi takut terhadap kematian? Ini yang menjadi pertanyaan bagi kebanyakan orang. Makanya di kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai penyebab dari ketakutan terhadap kematian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Saudara-saudara yang berbahagia, memang ketakutan terhadap kematian ini adalah sebagai kebenaran yang konvensional, yang dalam arti adalah rasa takut akan kematian adalah perasaan yang lumrah, yang wajar, yang alami, atau yang umum dihadapi oleh kebanyakan orang pada umumnya. Makanya Sang Buddha juga mengatakan, sabbe tasanti dantasa, sabbe bahayanti macuno, attanang upamangkatwa nahane nagatai. Semua makhluk gemetar akan hukuman. Semua makhluk takut akan kematian. Setelah membandingkan diri kita dengan orang lain, seharusnya kita tidak membunuh makhluk lain atau menyebabkan makhluk lain terbunuh. Dalam syair Dhammapada ini, tentu kita tahu bahwa setiap orang tidak suka pada hukuman, pada kekerasan, dan setiap orang juga takut menghadapi kematian. Sabbe bahayanti macuno. Nah, di sini meskipun ketakutan terhadap kematian ini adalah sesuatu yang umum, bukan berarti semua makhluk, semua orang takut pada kematian. Karena pada faktanya ada beberapa orang yang terbebas dari ketakutan terhadap kematian. Makanya di dalam sebuah sutta yang bernama Abhaya Sutta di Anguttara Nikaya, ketika seorang Brahmana menyampaikan pendapatnya kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, menurut pendapat saya, semua orang takluk pada kematian dan semua orang pasti takut menghadapi kematian. Ketika hal ini disampaikan, Sang Buddha menjawab, memang beberapa orang takut pada kematian, tetapi ada juga beberapa orang yang lainnya yang tidak takut pada kematian. Nah, di sini, di sutta ini kemudian Sang Buddha juga menjelaskan kenapa ada orang takut pada kematian dan kenapa
ada orang tidak takut pada kematian. Sebab-sebab dari ketakutan terhadap kematian itu seperti apa? Dan apa sebab-sebab yang membuat seseorang itu tidak lagi takut menghadapi kematian? Di sutta ini Sang Buddha menjelaskannya. Jadi ceritanya, Sang Buddha kemudian menjabarkan kenapa orang itu takut pada kematian. Sebab yang pertama adalah karena orang tersebut belum terbebas dari nafsu kesenangan indria. Orang tersebut masih menyukai, masih melekati hal-hal yang bersifat kesenangan indria. Terutama adalah kesenangan indria yang dianggap itu adalah miliknya. Ketika seseorang belum terbebas dari nafsu kesenangan indera, masih terikat pada kesenangan indria ini, orang tersebut akan berpikir, waduh, saya akan mengalami kematian. Maka kenikmatan-kenikmatan ini pun juga akan saya tinggalkan. Karena seseorang berpikir demikian, maka orang tersebut dilanda oleh ketakutan untuk kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang dimilikinya. Orang yang berpikir demikian, orang yang berpikir bahwasanya saya punya kenikmatan-kenikmatan, punya kesenangan-kesenangan, dan saya tidak rela untuk meninggalkan semua kenikmatan ini, maka orang tersebutlah yang mengalami ketakutan terhadap kematian. Orang tersebut belum rela, tidak ikhlas apabila apa yang disebut sebagai kesenangan, kenikmatan itu meninggalkannya. Makanya kenapa orang itu takut pada kematian? Pada dasarnya orang tersebut masih melekat pada kesenangan-kesenangan indrianya, masih melekat pada kesenangan-kesenangannya. Loh, saya kan sudah bersusah payah mengumpulkan ini, harta kekayaan, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Nah, orang yang dilanda ketakutan akan kematian, pada dasarnya belum ikhlas bila melepaskan ini semua. Belum rela meninggalkan kenikmatan-kenikmatan indria ini. Makanya orang tersebut takut menghadapi kematian. Maka sebab pertama kenapa seseorang takut menghadapi kematian adalah karena ia masih melekati kesenangan-kesenangan indria. Karena ia belum terbebas dari kesenangan-kesenangan indria. Itulah sebab pertama kenapa orang tersebut takut pada kematian. Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan sebab yang kedua kenapa orang tersebut takut pada kematian. Sebabnya tak lain adalah kemelekatan terhadap tubuhnya, terhadap materi, terhadap rupa, terhadap jasmani. Ketika seseorang sudah beranggapan, menganggap tubuh ini indah, tubuh ini cantik, tubuh ini elok, tubuh ini menarik, kemudian melekati tubuh ini, jasmani ini sebagai milikku, maka di sanalah akan muncul ketakutan terhadap kematian. Akan ada pemikiran, saya akan mengalami kematian. Itu berarti saya harus meninggalkan jasmani yang elok ini. Karena tidak rela, tidak siap menghadapi ini semua, tidak ikhlas harus meninggalkan jasmani yang dianggap indah ini, maka orang tersebut khawatir, takut ketika menghadapi kematian. Itulah mengapa kebanyakan orang tidak siap mati, ya karena melekati pada jasmaninya ini. Jasmani yang dianggap elok, dianggap menarik, tidak rela bila harus ditinggalkan, yang nanti pada akhirnya jasmani ini akan terbaring kaku, akan membusuk. Karena orang tidak rela, tidak ikhlas, tidak bisa menerima ini,
maka orang tersebut takut menghadapi kematian. Kenapa orang menderita? Ya karena orang itu tidak ikhlas, tidak rela, tidak mau menerima bila tubuh ini mengalami perubahan. Apalagi kalau tubuh kita itu kita anggap, kita lekati sebagai sesuatu yang menyenangkan. Loh, kita kan sudah merawatnya, sudah melakukan perawatan ini dan itu. Kita sudah menghabiskan banyak materi untuk perawatan tubuh ini. Masa tubuh ini harus kita tinggalkan begitu saja dan akhirnya nanti membusuk? Nah, orang yang berpikiran seperti ini pasti akan dilanda oleh ketakutan. Tidak rela, tidak siap bila jasmaninya harus meninggalkannya dan nanti akan hancur dan membusuk. Itulah sebab kedua kenapa orang takut pada kematian. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu adalah karena seseorang masih berpikir dia belum punya cukup kebaikan. Ia berpikir bahwasanya selama ini ia melakukan keburukan-keburukan, melakukan perbuatan yang jahat, kejam, dan tidak bermanfaat. Ketika seseorang berpikir bahwasanya ia belum melakukan kebaikan, belum punya bekal kebajikan yang cukup, dan selama hidupnya ia telah gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang merugikan, hal-hal yang membahayakan, untuk keburukan-keburukan, maka orang tersebut menjadi takut menghadapi kematian. Ibaratnya kalau kita mau bepergian ke suatu tempat yang jauh, apabila kita tidak punya bekal yang cukup, tidak punya bekal untuk pergi ke sana, maka ketakutan dan kekhawatiran itu ada. Maka sama di sini, kita menjadi takut terhadap kematian karena pada dasarnya kita belum siap, belum punya cukup kebajikan. Nah, makanya kalau kita masih takut menghadapi kematian, pasti ketakutan ini bisa bersumber dari sini. Karena kita merasa kita belum punya cukup bekal kebaikan. Apalagi selama hidup kita telah menggunakan hal-hal yang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk keburukan. Pasti di sana ada ketakutan. Nah, kemudian penyebab yang keempat kenapa seseorang itu takut pada kematian adalah karena ia masih memiliki keraguan-raguan terhadap dhamma yang sejati, terhadap kebenaran. Seseorang yang masih memiliki keraguan-raguan, maka orang tersebut pasti dirudung pada kecemasan. Masih ragu-ragu pada kebenaran, pada dhamma, maka orang tersebut pasti memiliki ketakutan. Kemana ya nanti saya setelah kematian? Bagaimana ya saya setelah kematian? Karena tidak punya pegangan dhamma, tidak punya pengetahuan dhamma yang sejati, maka orang tersebut menjadi takut menghadapi kematian. Kadang-kadang kan orang berpikir setelah kematian itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, sangat mengerikan. Makanya orang itu menjadi takut pada kematian. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengerti dhamma bahwasanya kematian adalah hal yang lumrah dan merupakan kenyataan, dan di kemudian hari, di kehidupan mendatang, itu tidak semenakutkan, tidak semengerikan yang kita bayangkan, maka kita tidak akan dirudung pada kecemasan dan ketakutan. Kalau kita punya persiapan yang matang, punya pemahaman yang benar, punya bekal kebajikan, kenapa kita takut untuk menghadapi kematian? Kan di kehidupan mendatang itu sepenuhnya bergantung dari apa yang telah kita lakukan. Kalau selama hidup kita sudah menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang baik, untuk menambah wawasan tentang dhamma, untuk praktik dhamma, maka tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi ketakutan menghadapi kematian.
kita pasti siap menghadapi kematian yang datang kapanpun. Itulah 4 penyebab kenapa seseorang itu takut menghadapi kematian. Sebaliknya, di sutta ini juga Sang Buddha menjabarkan bahwasanya juga ada penyebab-penyebab kenapa orang tersebut tidak lagi takut menghadapi kematian. Dan tentu saja sebab-sebab dari ketidaktakutan menghadapi kematian adalah lawan dari 4 yang tadi. Seseorang sudah terbebas dari nafsu kesenangan indria. Ketika seseorang sudah tidak lagi melekat pada yang disebut sebagai kesenangan indria, maka orang tersebut akan rela melepaskan semuanya, termasuk kesenangan-kesenangan yang kita miliki ini. Kita bisa melepaskan semua ini dengan ikhlas, dengan rela. Kenapa orang tidak takut pada kematian? Karena orang tersebut sudah terbebas dari kemelekatan terhadap jasmani, terhadap fisik, terhadap rupa ini. Kalau kita sudah tidak melekat lagi pada kesenangan terhadap rupa, terhadap jasmani, tidak melekati jasmani kita juga tidak akan takut lagi pada kematian. Toh kematian adalah hal yang alami. Kalau memang tubuh kita harus hancur, ya biarkan hancur. Tidak masalah. Memang tubuh sudah sewajarnya mengalami kelapukan dan kehancuran. Nah, seseorang yang tidak takut menghadapi kematian adalah orang yang sudah punya keyakinan bahwasanya selama hidupnya ia sudah menggunakan hidupnya dengan baik. Orang yang sudah yakin bahwasanya ia sudah punya cukup banyak kebajikan. Selama hidup orang tersebut sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang bajik, maka orang tersebut tidak lagi takut menghadapi kematian. Toh bekal-bekal kehidupannya sudah ia persiapkan. Bekal-bekal kebajikan yang akan mengantarkan dirinya menuju alam bahagia sudah ia kumpulkan. Maka ia tidak lagi takut menghadapi kematian karena ia sudah yakin di kehidupan mendatang ia pasti dilahirkan di alam yang bahagia. Kenapa seseorang tidak takut pada kematian? Penyebab yang keempat, karena ia sudah yakin pada kebenaran. Sudah tidak ragu-ragu lagi terhadap dhamma yang sejati. Orang yang sudah memahami dhamma yang sejati dengan benar-benar, dengan sepenuhnya bisa memahami kebenaran ini, maka orang tersebut tidak lagi takut menghadapi kematian. Orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, sudah mencapai nibbana, sudah menjadi seorang arahanta, maka tidak ada lagi ketakutan terhadap kematian. Karena orang yang sudah benar-benar memahami dhamma yang sejati sudah tidak memiliki ketakutan apapun, termasuk ketakutan menghadapi kematian. Karena bagi orang yang sudah mencapai kesucian arahat dan menjadi seorang arahanta, ia sudah tahu bahwasanya tidak ada kelahiran kembali di kehidupan mendatang. Sementara mereka yang memiliki atau telah mencapai pencapaian-pencapaian kesucian sudah tidak lagi takut menghadapi kematian karena ia sudah yakin bahwa dirinya akan dilahirkan di alam-alam yang lebih baik. Inilah sebab-sebab kenapa seseorang takut pada kematian dan kenapa seseorang tidak lagi takut pada kematian. Semoga dengan ini kita tidak lagi takut menghadapi kematian, tetapi mempersiapkan kematian dengan bijaksana.